Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali ke dalam renungan firman Tuhan. Alasan Yesus datang untuk mati dan menderita di atas kayu salib, yaitu untuk membuat kita kudus dan tak bercela dan sempurna. Saudaraku, Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kolose 1 ayat 22, sekarang ia telah mendamaikan kamu di dalam tubuh jasmaninya melalui kematiannya, untuk menempatkan kamu sebagai orang-orang kudus yang tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Salah satu sakit hati terbesar dalam kehidupan Kristen adalah lambatnya perubahan kita. Kita mendengar panggilan Allah untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Markus 12 ayat 30. Namun, apakah kita pernah bangkit untuk mencapai totalitas kasih sayang dan pengabdian itu? Kita berseru secara teratur bersama Rasul Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 4. Kita mengeluh bahkan saat kita mengambil keputusan baru. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna, tapi aku berusaha untuk menangkapnya karena aku telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12. Pernyataan itu sendiri adalah kunci untuk bertahan hidup dan bersukacita. Kristus Yesus telah menjadikan aku miliknya. Semua usaha, kerinduan, dan perjuangan saya bukanlah untuk menjadi milik Kristus, tetapi untuk melengkapi apa yang kurang dalam keserupaan saya dengannya. Salah satu sumber sukacita dan ketahanan terbesar bagi orang Kristen adalah mengetahui bahwa dalam ketidaksempurnaan kemajuan kita telah disempurnakan, dan bahwa ini berkat penderitaan dan kematian Kristus. Karena dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dalam Ibrani 10:14. Ini luar biasa. Dalam kalimat yang sama ia mengatakan bahwa kita dikuduskan dan kita sudah disempurnakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disucikan berarti kita telah sempurna dan masih dalam proses. Kita menjadi kudus tetapi belum sepenuhnya kudus, dan justru merekalah dan hanya merekalah yang sudah disempurnakan. Dorongan yang menggembirakan di sini adalah bahwa bukti kesempurnaan kita di hadapan Allah bukan kesempurnaan yang kita alami, tetapi kemajuan yang kita alami. Kabar baiknya adalah bahwa berada di jalan yang benar adalah bukti bahwa kita telah sampai. Alkitab menggambarkan hal ini lagi dalam bahasa lama tentang adonan dan ragi. Dalam gambaran itu, ragi itu jahat. Kita adalah kumpulan adonan. Dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab Kristus domba Paskah kita telah disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7. Orang Kristen tidak beragi. Tidak ada lagi ragi, tidak ada kejahatan. Kita disempurnakan karena alasan inilah kita harus membersihkan ragi yang lama. Kita telah dibuat tidak beragi di dalam Kristus. Jadi sekarang kita seharusnya menjadi tidak beragi dalam praktek. Dengan kata lain, kita seharusnya menjadi diri kita sendiri. Dasar dari semua ini, karena Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikorbankan. Penderitaan Kristus menjamin kesempurnaan kita dengan begitu kuat, sehingga hal itu kini telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, saudara, kita berjuang melawan dosa kita bukan hanya untuk menjadi sempurna, tetapi karena kita memang sempurna. Kematian Yesus adalah kunci untuk memerangi ketidaksempurnaan kita di atas fondasi kesempurnaan kita yang kokoh. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Luar biasa penderitaan kematian Yesus Kristus. Dengan penderitaannya, saudara dan saya itu dibuat tak bercela dan disempurnakan. Shalom. Kiranya Tuhan terus memberkati kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Marilah terus hidup di dalam kebenarannya. Shalom, Tuhan memberkati.